Hai semuanya, welcome back with me. Balik lagi sama aku di Ita Vilas Kosong. Di video kali ini aku mau cerita-cerita nih ke teman-teman semuanya tentang perjalanan aku, gimana awalnya aku bisa ngajar les privat. So, buat teman-teman semuanya yang pengen tahu ceritanya, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi awal mula aku ngajar les privat itu diawali karena ketidaksengajaan. Kenapa aku bisa bilang ketidaksengajaan? Karena memang sebelumnya aku nggak ada niatan untuk ngajar les privat. Aku nggak ada bayangan untuk ngajar les. Bahkan aku nggak ada pengalaman untuk ngajar sama sekali, guys. Tapi waktu itu teman aku yang sebelumnya udah buka jasa les privat terlebih dahulu, dia mengirim pesan ke aku bahwa kamu mau nggak ngajar les? Karena aku gak ada pengalaman ngajar les sama sekali, aku juga nggak tahu ntar gimana. Nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Nanti kalau kamu ada kendala, kamu boleh tanya-tanya ke aku. Aneh sih, tapi aku iya, aku nggak tahu kenapa waktu itu aku iyain aja. Terus akhirnya si teman aku ngirimlah nomor WhatsApp aku ke si bapak yang nyari tentor itu. Akhirnya WhatsApp lah ke aku. Begini. Nah, lanjut aku langsung tanya secara detailnya tuh, di mana Bapak, nanti saya ngajarnya di mana, lokasinya di mana, fee-nya berapa, terus dan lain-lain lah. Akhirnya si bapaknya itu bilang lah nanti ngajarnya tuh 7 murid. Bayangin, belum pernah ngajar, pertama kali ngajar langsung ke 7 murid dan itu terdiri dari berbagai macam tingkatan kelas. Ternyata aku ngajarnya nanti itu di pondok, guys. Jadi itu pondoknya masih baru dan baru ada 7 siswa. Nah, karena hal itu ya, aku akhirnya minta waktu dulu lah, sekitar sehari 2 hari untuk mikir-mikir dulu, dan ternyata si bapaknya juga setuju, boleh kalau mau mikir-mikir dulu. Karena kebetulan background aku juga sudah menikah, aku juga udah punya anak, jadi aku butuh waktu untuk berunding sama suami aku dulu, karena ini berkaitan dengan jam ya, jam aku, jam anak aku, jam suami aku, nanti takutnya keteteran atau gimana. Tapi ternyata setelah aku berunding sama suami aku, ya udah nggak apa-apa, dipikir-pikir dulu. Kalau kamu merasa kamu mau mencoba, ya udah dicoba aja, nggak apa-apa. Akhirnya dengan segala macam pertimbangan dan pemikiran sebelumnya, aku iyain. Aku WhatsApp lagi kepada si bapaknya, Bapak, saya bersedia untuk ngajar les privat di sini nih. Begitu. Akhirnya tibalah, guys, pada hari pertama aku ngajar. Dan kalian tahu hal apa aja yang aku lakukan sebelum mulai ngajar itu? Aku mencari informasi sana sini di YouTube, di Google, tanya-tanya temenku ntar ngajarnya tuh apa aja, selama 1 jam itu ngapain aja. Karena kan aku belum ada pengalaman sama sekali ya, takutnya ntar malah kikuk, guys. Mana pertama kali ngajar langsung berhadapan sama 7 siswa dan itu kelas 1 sampai kelas 4, coba dibayangin deh. Lu gak ada pengalaman ngajar sama sekali dan tiba-tiba harus ngajar bimbel seperti itu. Dan tapi alhamdulillahnya aku dulu tuh pas kuliah memang suka presentasi, suka menjelaskan, suka ngajarin teman-temanku waktu kuliah. Tapi ya mungkin itu salah satu skill yang memudahkan aku dalam mengajar ini ya. Nah, kalian harus tahu pas pertama kali pertemuan aku ngajar sama anak-anak pondok itu, aku isi dengan perkenalan, aku mengenalkan diri ke mereka, mereka juga memperkenalkan diri ke aku satu persatu. Terus aku isi cerita-cerita, terus aku isi kuis, dan waktu itu pertama kali ngajar aku bawain jajan, guys. Jajan yang seharga 2.000-an itu sejumlah si muridnya. Tapi di situ aku memainkan sebuah game kecil. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan aku terlebih dahulu, dia tuh punya hak pilih untuk memilih jajan mana yang mereka mau. Seperti itu, dan mereka tuh senang karena mungkin mereka anak-anak pondok ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu dikasih jajan itu mereka kayak wah gitu. Jadi kalau kalian mau ngajar, kalian harus sebisa mungkin mengambil hati si calon murid kalian. Singkat cerita, setahun setelah aku ngajar les bimbel di pondok tadi, ada teman lama aku yang tiba-tiba WhatsApp dia butuh guru les untuk ngajarin anaknya membaca, menulis, dan berhitung. Karena waktu itu anaknya itu TKB tapi belum bisa apa-apa, belum bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan baik. Jadi dia butuh guru les untuk ngajarin anaknya biar siap masuk SD gitu. Akhirnya aku menawarkan diri aku lah, Mbak, kalau saya aja gimana? Saya juga bisa loh ngajar les. Soalnya sekarang saya lagi ngajar les di sini. Oke. Akhirnya mbaknya juga setuju setelah saya kasih tahu fee-nya berapa, jamnya berapa, hari apa aja. Setelah itu ya,
Akhirnya mbaknya setuju, ya udah langsung lah aku mulai ngajar juga di les privat itu di rumah teman aku. Dan akhirnya ternyata lambat laun aku ngerasa kayaknya aku kurang cocok ngajar di bimbel, dan aku lebih cocok ngajarnya di les privat pribadi kayak gitu di rumah-rumah. Tapi mulai dari situlah aku ada pemikiran, aku ada pengalaman untuk ngajar seperti apa, terus harus bertindak seperti apa. Terus aku bisa menetapkan strateginya tuh dengan sendirinya karena aku udah merasakan tadi ya ngajar les di bimbel, terus ngajar les di rumah teman aku. Akhirnya kayak pemikiran aku tuh tiba-tiba berkembang sendiri. Oh kayaknya kalau mau ngajar les privat tuh harus begini deh. Kalau mau cari murid baru tuh ini deh. Terus untuk menetapkan fee harusnya aku mempertimbangkan hal ini deh. Kayak gitu tuh tiba-tiba kepikiran sendiri aja. Jadi ya sambil berjalan sambil minum air bukan ya, sambil menyelam sambil minum air, tapi ya sambil berjalannya waktu, sambil belajar, kita kan lama-lama juga ngerti ya seluk-beluknya seperti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pertimbangkan, tantangannya, positifnya, negatifnya, kemudahannya itu di mana, kesusahannya itu di mana, semuanya itu lama-lama tahu sendiri. Nah, itulah ceritanya. Mulai dari situ, akhirnya aku masih ngajar les privat sampai sekarang, guys. Jadi kalau kalian masih ragu untuk ngajar les privat, nggak apa-apa sih. Kalau menurut aku, ragu itu hal yang wajar kalau kalian belum pernah memulai. Tapi, kalau kalian berani memulai, dan kalian merasakan sendiri, itu pasti ketagihan. Karena memang banyak banget pelajaran yang akan kalian dapat dari ngajar les privat itu. Selain pelajaran kayak mental kita semakin terbentuk, kita juga dapat fee, kita juga dapat relasi, banyak orang kenal gitu ya. Terus kita juga bisa mengembangkan les privat kita menjadi lebih besar selanjutnya. Ya kan kita nggak tahu ya perjalanan kita ke depan seperti apa. Yang penting sih melakukan semua yang kamu lakukan saat ini dengan semaksimal mungkin. Iya, ceritanya udah cukup sampai di sini ya. Jadi awal mula aku bisa ngajar les privat ya tadi diawali dari ngajar bimbel di pondok, terus secara tidak sengaja juga ngajar les privat di rumah teman aku, sampai akhirnya aku punya pengalaman, aku punya modal untuk membuka les privat lebih baik lagi atau lebih berkembang lagi dengan mencari murid baru dan lain-lain. So, buat teman-teman yang sudah nonton video aku kali ini, aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe dulu biar channel aku semakin berkembang. See you on my next video. Dadah!